Selamat pagi semuanya, eh, para jamaah yang berbahagia menang Indonesia 11-10. Iya. Langsung aja kita ke materi. Pertama-tama sebenarnya ini mumpung suara sama udah di spotlight. Nah, mumpung begini, biasanya kalau teman-teman yang WFA atau WFA, biasanya kalau ngeliat di Discord itu kan cuman bales, ada tulisan ya, balesan dari Lutfi, cuman siap Pak, baik Pak, iya Pak, nah gitu itu. Nah ini orang aslinya, mungkin belum ada yang lihat buat teman-teman yang masih WF atau senior-senior yang lainnya. Eh sebenarnya sebetulnya perkenalkan nama saya Lutfi, baru gabung di sini. Enggak. Terus udah lanjut aja sih, cara sharing session gimana? Iya, coba kamu share PPT-nya. Oh, aku sharing ke Mas apa gimana Mas? Boleh ke aku, mau kirim ke aku atau ke kamu juga boleh. Dari kamu, sesi juga boleh. Oh ini aja bentar. Ya Mas. Mas Lutfi ini banyak ini loh, banyak fansnya loh. Apa Mas? Fans apa Mas? Ini Haters fans, Mas? Udah sharing Mas Vidi session. mas, fansnya. Waduh, kelihatan nggak? ternyata. Udah kelihatan kan ya? Oke, dari judulnya ini udah agak aneh sebenarnya. Open World Fiction in Life and Life in Fiction. Sebenarnya ini judulnya juga dari Translate ya kan. Eh, Malam-malam kepikiran gara-gara Mas Gusti hari Kamis itu minta kirimin judul sama foto. Itu mau tidur sebenarnya. Jadi ini dia, Open World Fiction in Life and Life in Fiction. Production dulu. Sebenarnya di sini pengen bahas sedikit aja tentang fiksi yang ada di hidup kita dan hidup kita sebagai fiksi. Berarti harusnya as ya, as of fiction ya. Nggak tahu deh. Ya pokoknya kayak gitu. eh Fiksi dalam hidup itu kan sangat penting ya. Apalagi buat anak-anak yang sebagian besar karyawan IMP itu kan anak remaja ya butuh namanya fiksi. Tapi kalau fiksinya anak-anak IMP kayaknya bukan bukan buku atau bukan apa, tapi dia anime mungkin ya. Banyak sekali teman-teman yang nonton anime. Nah, itu juga sangat berpengaruh bagi mental dan lain-lain. Bahkan sampai ke kepribadian. Next, ada banyak fiksi yang bisa kita ambil di sini. Ada fiksi ilmiah. Nah, fiksi ilmiah ini tuh kayak misal ilmiah yang diada-adakan. Gimana ya ceritanya? Kayak fiksi benar-benar, tapi dia secara sistematis tuh bisa dijelasin ya, bisa. Misal kita tanya, oh ini tuh unsur apa? Nah, dia bisa jelasin tuh gitu. Nah, contoh-contohnya tuh kayak banyak di film Godzilla, Battle Los Angeles. Nah, di Godzilla ini kan banyak tuh gimana caranya si kreator-kreator si alpha-alpha ini ada gitu kan itu bisa dijelaskan sama yang bikin Godzilla. Nah, itu fiksi ilmiah. Battle Los Angeles itu tentang alien yang nyerang Los Angeles waktu itu. Nah, itu kan bisa dijelaskan tuh gimana si penulis itu punya universe-nya sendiri. Jadi dia bisa nerangin gimana caranya ke audiens itu ya, kejadian ini tuh bisa terjadi gitu. Terus kemudian ada Pacific Rim. Nah, ini juga film yang bagus. Pacific Rim ada dua. Terus kemudian fiktif detektif. Ada Sherlock Holmes sama Detektif Conan. Nah, ini film yang membawa nuansa detektif di apa di filmnya. Terus kemudian ada fiksi historis. Nah, sebenarnya ini juga agak agak kaget. Sebenarnya ini nggak bisa dibilang fiksi, tapi kalau dibilang nggak fiksi, ada kejadian yang nggak terjadi aslinya di history itu. Misal kayak Forrest Gump. Forrest Gump ini kan bercerita tentang ini ya apa rekrutmen tentara. Ada tentara yang mau dikirim buat perang Vietnam dulu, ada tentara namanya yang autis namanya Forrest. Terus kemudian ada Titanic. Nah kan waktu kejadian Titanic itu kan nggak mungkin kan ada orang yang begini gitu sambil pelukan itu kan nggak mungkin kan. Nah itu termasuk fiksinya, makanya bisa dinamakan fiksi historis. Kemudian ada yang namanya fiksi fantasi. Nah sebenarnya kalau menurutku
yang fiksi fantasi inilah yang beneran fiksi. Contoh kayak Harry Potter, Warcraft, Warcraft atau The Last Airbender nih kayak Avatar ya kan. Nah, ini kan yang tahu ya terserah penulisnya mau ngapain aja dia. Oh, ini ke sini gitu ceritanya ini nyambungnya ke sini gitu. Jadi seenak-enaknya penulis. Jadi setiap orang itu bisa mengembangkan dunianya sendiri, universe-nya sendiri, bahkan punya hayalannya sendiri yang setiap malam bisa kita pikirin, kita lanjutin besok malamnya gitu. Yang nggak ada endingnya. Sebenarnya saya juga kayak gitu sih. Terus kemudian nah ini. Ada quotes dari Albert Einstein. Logika akan membawa Anda dari A ke B, namun imajinasi akan membawa Anda kemana-mana. Ini sebenarnya agak bergesekan nih. Kita kan eh, di sini orang-orangnya pada bawa-bawa logik kemana-mana ya. Tapi logika itu tetap ada batasnya kan sebenarnya. Nggak bisa semuanya dipertanyakan. Sebenarnya nggak sih? Tapi kalau yang namanya fiksi, nah itu cuman apa nih imajinasi. Itu kan cuman orang-orang dia sendiri yang tahu. Kita bisa membangun imajinasi kita sendiri seberapa jauh. Bahkan bisa kelewatan jauhnya. Kan kita nggak ada yang tahu. Tapi tetap ada batasnya namun imajinasi juga gitu. Ketika apa nih kita berimajinasi ada logika yang membatasi dan ketika kita berpikir logika kita bisa tetap dibatasi dengan keterbatasan kita sebagai manusia kan kalau imajinasi kita wah udah ngalor ngidul lah gitu kemudian lanjut nah ini ada manfaat berhayal menjaga kesehatan mental nih salah satunya. Sebenarnya ini ya emang menjaga kesehatan mental. Pahlawan butuh mental yang kuat bukan untuk menjaga kesehatan mental ini kan butuh supportnya. Supportnya kalau kita nggak bisa dapat dari orang, dari mana lagi selain diri kita ya kan. Kesehatan mental ini sangat penting kan. Udah banyak teman-teman yang bahas kesehatan mental di sharing sessionnya. Namun sebenarnya ngayal itu juga salah satu faktor yang menjaga kesehatan mental. Yang kita setiap tidur itu berhayal, kita bermimpi, kita ke depannya bakalan gimana. Itu kan sebenarnya sangat apa ya, sangat berpengaruh untuk hari esok kita nanti gitu loh. Untuk terus berpikir ke depan, apakah tetap ada hari esok, apa kita berhenti, pikirannya tuh hanya stuck di situ aja kan. Nah, ini salah satu manfaat berkhayal. Kemudian yang kedua adalah mengasah kreativitas biar nggak karatan. Ini mengasah kreativitas ini juga sangat penting kan kalau buat kita dengan berkhayal itu kan kita bisa membuka dunianya sendiri, kita bisa berimajinasi, berekspresi sebebas mungkin di situ dan eh, cuman kita yang tahu gitu kan. Terus yang ketiga meningkatkan daya ingat biar memorinya kuat dan tahan lama. Nah, ini maksudnya apa? Eh, Ketika kita berkhayal, kita terus mengingat apa yang kita khayalin kemarin. Kemudian besoknya kita ulangin lagi. Oh ya kemarin kita sampai sini gitu. Kita lanjutin lagi khayalannya. Itu ada beberapa orang yang ngelakuin itu setiap sebelum tidur atau bahkan setiap mau mandi. Nah, kalau setiap mandi tuh kan cowok ada tuh orang yang masih bengong dulu tuh mandinya. Nah, itu bisa berhayal itu. Salah satunya mungkin ya saya bisa jadi ketika mau mandi tapi enggak, Rin. Enggak berhayal juga kalau kayak gitu mah. Kalau berhayal itu kan kita berimajinasi benar-benar diem, otaknya tuh kemana-mana, berjalan gitu loh. Kita menciptakan sesuatu yang baru atau bahkan malah mikiran masa depan, ya kan? Terus kemudian meningkatkan percaya diri. Nah, maksudnya apa nih meningkatkan percaya diri? Meningkatkan percaya diri itu kan butuh tenaga ya. Kita juga butuh sesuatu motivasi nih yang bikin kita ini kita berimajinasi kalau gimana kita oh misalnya kita mau tampil nih di depan umum. Coba kalau aku berhayal kalau aku bakalan berhasil mengisi audiens itu gitu. Jadi kita bakalan percaya diri gitu. Walaupun nggak sesuai ekspektasi, setidaknya kita sudah tampil sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh. Ekspektasinya kita bakal membawa audiens ini, tapi ternyata enggak. Tapi kita sudah tampil lebih baik daripada kita tanpa berkhayal kayak gitu sih. Terus kemudian, nah ini fiksi dalam hidup, hiburan, wah tipe nih. Hiburan yang paling murah, yes.
film, buku, dan acara televisi. Itu ada harganya. Namun ada yang namanya berkhayal kayak tadi. Itu berkhayal itu sangat mudah sebenarnya dan sangat murah. Ketika kita merasa kesepian, itu kan ada yang namanya khayalan. Kita bisa membuat teman khayalan gitu. Tapi nggak bicara sendiri ya. Itu nanti ada teman-teman yang sharing session nanti membantah dengan guru bicara sendiri. Itu takutnya kesehatan mentalnya malah kurang gitu. Terus kemudian ada wahana kreativitasnya. Iya ini, balik lagi ke tadi buat duniamu sendiri dalam genggamanmu. Kita punya dunia sendiri nih dalam genggaman kita. Kita bisa ngatur, kita bisa ngapain aja di sini. Ketika kita pengen ini, oh ya kita bisa buat dunia itu sendiri. Dan kapan-kapan kalau kita bisa untuk membuat dunia itu sendiri dengan realistis ya, itu bisa aja kita realisasikan gitu dari mimpi kita yang pernah kita bangun sebelumnya gitu loh. Terus refleksi sosial. Nah, duniamu merupakan cerminan kondisi sosial sekitarmu. Banyak kondisi sosial yang kita nggak bisa ekspresikan di depan umum. Contohnya seperti sekarang kita kan nggak bisa berekspresi banyak kan. Ketika ada yang namanya orang-orang elit, nah gitu. Nah kita bisa ekspresikan di dalam dunia kita sendiri gitu loh. Cerminan dari kondisi sosial sekitarmu. Kita bisa membangun dunia kita sendiri melalui apa? Misal bisa tulisan-tulisan yang bisa jadi kita jadikan novel atau apa entah, atau mungkin kita hanya bisa berkhayal dalam pikiran kita sendiri, membangun terus pondasi pikiran yang bagus. Ya, kita nggak ada yang tahu kan. Dengan berkhayal itu kita tetap bisa membangun, kita tetap bisa membangun suatu dunia yang bakalan kita bisa mungkin kita bisa realisasikan di suatu saat nanti. Nah, terus ini inspirasi dan motivasi. Berkhayal itu kita bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi. Ini sangat benar. Contohnya aku sejauh ini sampai sekarang mungkin aku bisa dari sini karena inspirasi dan motivasi. Nah, inspirasi motivasi aku yaitu tadi kenapa nama aku ini Soke Bahtera. Jadi Soke Bahtera ini sebenarnya ini intermezzo sedikit ya. Soke Bahtera ini sebenarnya ada salah satu karakter novel. Dia itu eh, pinter, orangnya sangat pinter. Nggak tahu ganteng apa enggak. Tapi yang pasti pinter. Nah, seberapa pinternya itu nggak ada yang tahu. Nah, dalam imajinasiku, Soke Bahtera ini kita belum tahu nih pinternya seberapa. Nah, aku pengen diriku tuh kayak Soke Bahtera. Jadi kita terus gali apa namanya belajar ilmu pengetahuan gitu sampai kita eh, ada di level Soke Bahtera. Tapi kan kita nggak tahu batasnya. Jadi kita terus belajar sampai kita mendapatkan ya bagiku itu gelar Soke Bahtera. Kalau ada yang nyebut ya wah senang sih sebenarnya. Cuman ya begitu. Itu kan namanya berkhayal, imajinasi sebagai inspirasi dan motivasi untuk kita bisa lebih baik untuk di hari esok nanti. Kayak gitu sih. Terus yang tadi kan fiksi dalam hidup. Nah, ini hidup dalam fiksi. Nah, ini sebenarnya saya tadi udah kayak gitu aja udah hidup dalam fiksi kan. Saya dibayang-bayangi oleh fiksi sebenarnya. Terus ada pandangan hidup suatu karakter fiksi dapat mengubah hidup seseorang. Yes, ini buktinya ketika kita udah nemuin kayak apa namanya? Idola tapi fiksi. Apa ya namanya? Ah, itu hanya ada istilah-istilah orang-orang yang lain nggak tahu. Pokoknya ketika kita menemukan suatu karakter fiksi dapat mengubah hidup kita. Ini namanya kita jadi apa? Panutan idola. Iya mungkin, tapi dia fiksi sih gitu. Ketika kita nemuin di salah satu film atau acara televisi atau novel atau buku atau bahkan kita bisa menciptakan karakter sendiri yang baik banget, yang pinter banget itu kan nggak ada yang tahu kan kita hanya imajinasi kita sendiri. Tapi ketika kita ingin menjadi seperti dia, kita bisa nih untuk mengubah hidup kita pelan-pelan gitu loh. Oh kita harus ini gitu. Balik lagi ke yang tadi kita ini bisa dijadikan motivasi dan inspirasi dari suatu karakter fiksi. Kemudian pembentukan identitas. Titik tertinggi ketika masuk ke dunia fiksi. Nah, ini sangat sebenarnya agak berbahaya ketika karakter fiksi yang dia pengenin ini bersifat ini ya antagonis ya, atau jahat ya. Nah, dia jahat, kemudian kayak banyak kan di film-film itu kita terobsesi sama pembunuh gitu. Wah, itu bahaya sih. Tapi kalau kita terobsesi sama yang baik-baik ya insya Allah kita bakal menjadi lebih baik itu kan ke depannya nanti gitu. Terus kemudian persepsi dengan realitas. Nah, ini imajinasi dan realitas ini selalu bergesekan ya. Fiksi dapat mengaburkan batas antara realitas dan imajinasi.
Yes, ketika fiksi itu menjadi realitas, itu sudah nggak ada batasan lagi. Tapi itu sangat sulit sih ketika fiksi menjadi realitas. Berarti orang itu sangat effort untuk mewujudkan fiksinya atau imajinasinya dia sendiri itu menjadi kenyataan itu sangat sulit. Untuk yang bagian persepsi dengan realitas ini ya kemungkinan terjadinya masih kecil. Dan oh ini ada make your own karakter. Teman-teman boleh di-scan dulu. Mungkin teman-teman bisa scan dulu. Ini cara gesernya gimana sih? Ini coy, ditarik. Teman-teman ada yang udah scan belum? Udah Kak, sebentar Kak, lagi di scan Kak. Oke. Oh, udah, udah. Tampil nggak sih Mas tapi? Kamu belum tampilin yang mentinya. Oke. Belum ya, belum keluar ya Mas ya? Bentar. Oh, belum tampil. Oh, lewat sini aja nih. Oh, tuh. Udah ada ya, udah ada yang masuk ya. Ya, Kalau ada yang nggak bisa scan atau apa nih, aku ada chat, di chat. Aku kasih sini. ya, Mas Pipi coba ini Mas Pipi share screen yang Oh iya, hasilnya websitenya. ya. Ya, Bentar, bentar. Stop share. Ih, oh iya lah. Kamu masih share screen nggak Mas? belum belum Enggak kan ya? belum. Salah. Lagi loading. Bentar Mas, salah Mas. Hmm, tarik Oh, nggak nafas. bisa pakai Zoom nih. Karena ini. Nah, Wah, ini ada yang bahaya nih. Ini ada yang memiskinkan siapa nih? Ini kekuatan luar biasa. Ini kalau orang-orang yang menghilang tujuannya mau ngapain ya kalau boleh tahu ya? Invisibilitas. Ini perlu tujuannya. Harusnya dikasih tahu ini kenapa. Regenerasi, yes. Itu regenerasi pengen juga sih. Gampang, orang sehat tuh susah soalnya mahal. Menyehatkan, mengabulkan segala permintaan. Banyak yang pengen jadi ngilang ya. Kenapa? Pengen pengen ngilang tuh kenapa? Oke, next ya. Next question. Apa? Oh, belum tar. Masih banyak ternyata masih ada yang ini. Ini banyak yang hilang sih. Pengen banget menghilang. Kenapa orang-orang ya? Tapi seru ya kalau bisa ngilang ya. Oke, next ya. Nah, ini sebenarnya agak aneh. Cuman kita lihat orang-orang tuh pengennya tinggal di mana sih? Ini udah bisa next question nggak Mas? Kalau di sana, kalau di bisa. oh Kelihatan. bisa ya. Ada orang purba satu orang gitu. Itu mau berantem sama dinosaurus itu sama Godzilla itu.
Iya, seru seru juga sih kalau disihir jadi kutuk pangeran kodok nanti. Universe purba tapi cyber. Wah, ngeri amat tuh purba tapi cyber. Dino cyber ya. Oke, masih ada yang masih bertambah. Ini cuma dua orang yang purba. Jadi sihir kerajaan. Oke, udah sih ya. Harusnya udah selesai yang untuk make own character. Kita balik lagi ke materi. Share. Sip. Udah tampil lagi kan ya teman-teman? Oke, Sudah, kita lanjut ya. Ternyata banyak yang pengen menghilang di dunia sihir kayaknya. Lebih banyak kalau menghilang di dunia purba, lebih menguntungkan nggak dikejar dino soalnya. Nah, ini aku mau nge-share cara-cara berhayalku. Kadang-kadang aku setiap sebelum tidur ada sekitar nggak nyampe 5 menit udah tidur untuk baca buku. Aku ada tiga, eh, tiga. Yang satu serial sih kebanyakan. Yang satu serial udah 15 buku malah. Ada pertama itu serial Bumi. Tapi disclaimer dulu, ini aku Terelie ya, garis keras Terelie. Jadi agak gimana gitu kalau mungkin oh ini orang kok Terelie mulu gitu. Karena emang belum nemu aja buat bacaan yang baru lagi gitu. Kalau Gramet masih ngeliatnya yang Terelie dulu gitu. Atau paling lihat jus ama gitu kan. Nah, oke, bakal aku share ya gimana cara berhayalku kalau di rumah itu. Yang pertama tuh ada aku bisa baca buku serial Bumi. Ini serial Bumi itu hayalan utamaku. Ini kisahnya dengan tiga tiga orang remaja. Ya emang buku remaja ya kayak gitulah. Cuman remajanya harusnya target pembacanya nggak aku karena aku udah agak tua dikit. Nggak tahu kalau bagi pembaca soalnya ini harusnya anak-anak sih serial Bumi ini. Ada yang bisa menghilang, itu namanya Raib, ya kayak bahasa Jawa. Kemudian ada yang ngeluarin petir, Sally, dan ada Ali. Kali ini si Biang Kerok nih. Kemudian ada yang kedua Hujan. Nih, novel Hujan ini eh, luar biasa sampai sekarang masih masih masuk top 10 di bestseller setiap Gramedia biasanya kalau novel Hujan ini. Dari mana Stoke Bahtera berasal? Nah, di novel Hujan ini. Nah, kemudian ada yang ketiga, Teruslah Bodoh dan Jangan Pintar. Ini novel baru dari Terelie. Ini yang akan menyatukan fiksi dan realitas. Malah realitasnya lebih banyak di fiksi di buku ini. Tapi padahal ini fiksi loh gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini bakal kita bahas nih. Jadi udah ada 15 buku yang ya aku udah selesai semua kebetulan. Ada buku Bumi, ini buku pertama ketika tiga remaja itu masuk ke ceritanya itu dia masuk ke dalam antar klan ya, antar klan, perang antar klan. Ini sebenarnya bocil tapi tapi aku tetap baca bandel. Bumi, kemudian Bulan. Ini Bulan itu ini judulnya Bulan tapi ceritanya di klan Matahari. Nah, ini judulnya Matahari, ceritanya di Klan Bintang. Nah, ini baru mulai dari sini Bintang. Ini ceritanya tetap di Klan Bintang. Ini dari kelima buku ini masuk ke arc pertamanya dari series Bumi. Jadi ketika si siapa namanya Raib, Sally, dan Ali ini tiga orang remaja ini ikut perang antar klan, karena ada yang satu anak ini bermasalah. Dia itu adalah keturunan yang bakal bikin eh, apa namanya teman-temannya itu bakal bikin perang antar klan. Nah, klimaksnya di mana? Ada di buku Komet Minor. Nah, jadi arc pertama itu ada 7 buku. Bumi, Bulan, Matahari, Ceros dan Botozar ini kayak spin-off untuk mengisi Komet dan Komet Minor. Nah, arc pertama berakhir di Komet Minor. Nama musuhnya tuh si tanpa mahkota ini rekomen banget buat
eh mungkin teman-teman atau senior-senior yang anaknya perlu dicariin buku untuk ngisi waktu luang untuk sebelum tidur ya kan, bisa pakai buku ini. Cuman bukunya agak tebel sekitar 400, ada yang 500 halaman kalau nggak salah yang Bumi. Kemudian masuk lagi ke Selena Nebula Si Putih Lumpuh Bibigil, ini masuk ke arc 2. Ini udah sebenarnya series Bumi ini berakhir di Comet Minor. Tapi ketika ada ya namanya bocil-bocil permintaannya ini, dilanjut lagi seriesnya. Salah satu bocilnya aku juga. Zaman dulu ini rilis di 2014, 2014. Tapi aku membacanya nggak di 2014 sih. Waktu 2014 aku masih TK itu nonton Piala Dunia itu. Nah, terus kemudian ada Sagaras, Matahari Minor, dan Ili. Nah, ini terakhir Ili kemarin rilis di tahun 2023 di Desember akhir. Waktu itu ikut apa nih, acaranya Bang Terelia di mana? Gramedia Matraman waktu itu. Terus next, nah ini aku mau bahas Hujan, salah satu novel yang masih bagus sampai sekarang. eh, ada 3 poin utamanya dari novel Hujan ini, cerita tentang persahabatan. Ketika persahabatan antara kedua karakter atau karakter utama ini, si Lail dan Mariam, yang menitipkan pesan akan suatu jalinan persahabatan dalam menjalani kehidupan di panti asuhan. Jadi novel Hujan ini bercerita tentang Indonesia di 2045. Jadi di novel Hujan ini nggak ada Indonesia emas, justru malah Indonesia tuh jadi kabut karena ada apa? Gunung yang meletus. Jadi sesuai siklus bahwa kalau di saat itu digambarkan di novel Hujan ini Indonesia, bukan Indonesia tapi bumi ini sudah kelebihan, orang-orangnya itu udah sampai lebih hampir 21 miliar apa berapa ya waktu itu di novel Hujan. Digambarkanlah segitulah. Jadi bumi ini kepenuhan gitu, tapi alam menyeimbangkan lagi dengan apa? Bencana alam gitu loh. Dengan gunung meletus, terus gunung meletus itu di pinggir laut, gempa, dari laut ada tsunami. Nah, itu berkurang hampir 50% penduduk bumi pada saat di hujan ini. Nah, di sini ada persahabatan antara Lail dan Maryam di panti asuhan karena kedua orang tua mereka adalah salah satu penduduk bumi yang harus dihapuskan ceritanya ketika ada bencana alam tersebut. Kemudian ada kasih. Nah, ini sebenarnya agak sedikit romance, cuman ya it's okay. Romance-nya nggak romance banget kayak drakor atau apa. Ini masih cocok buat bocil-bocil. Bisa kasih Layel dan Esok. Nah, Esok itu siapa? Esok itu si Soke Bahtera ini yang aku ambil namanya itu Soke Bahtera. Sekuntum mawar tumbuh dari duka menciptakan kenangan yang tak terhindarkan. Ini kayak apa ya? Iya, pokoknya dia sama-sama suka tapi diem-dieman dia bocil sih. Kan bocil begitu biasanya kan. Terus melupakan. Nah, ini tentang apa? Masalah melupakan. Bukan melupakan yang jadi masalahnya, tapi menerima adalah masalah aslinya. Ketika kita mau menerima sebuah masalah atau kenyataan yang bagi kita itu masalah, itu kan kita harus menerima. Dengan caranya apa? Bukan melupakan, tapi kita nerima dan kita nggak nganggep gimana ya ceritanya. Ah, itu lebih pinter Mbak Novri sih yang bahas. Aku mah nggak begituan. Ya pokoknya gitulah. Next, langsung aja ke fiksi versus realita. Nah, ini yang jadi masalah. Fiksi itu nggak bakal bisa nyambung sama realita, orang realita bakal bantah, kok bisa ada ini gitu loh, ini nggak mungkin terjadi di dunia gitu. Tapi ini bisa bakalan terjadi kalau diusahakan. Ada orang yang bisa berkhayal seperti itu kan kalau di fiksi itu kan. Nah, eh, kemudian kita simpul, bentar, ternyata masih ada slide lagi, keren udah. Fiksi realita itu, fiksi realita itu ada yang namanya tadi gesekan antara orang-orang yang berpikir dengan logika dan ada orang-orang yang terus berimajinasi untuk ke depannya. Kita next saja dulu. Nah, ini mau bahas teruslah bodoh dan jangan pintar. Ini sempat ketinggalan berarti tadi slide-nya. eh ini sinopsisnya tentang saat hukum dan kekuasaan dipegang oleh serigala-serigala buas berbulu domba, saat seluruh negeri dikangkangi orang-orang jualan sok sederhana, tapi sejatinya serakah. Nah, ini tentang apa sebenarnya intinya?
eh, yang aku eh, ambil dari buku ini ketika fiksi justru lebih banyak realitas yang di buku ini, ketika ada cerita-cerita tentang pembalakan liar, ini tambang-tambang liar, anak-anak yang meninggal di apa nih, lokasi-lokasi lubang tambang liar karena keamanan yang kurang. Nah, itu banyak dikisahkan di buku ini. Jadi ini yang banyak realitanya. Hanya orang-orang elit yang tahu ketika kita bisa mencari berita-berita itu dan itu beneran ada. Nah, teruslah bodoh jangan pintar ini lama-lama menjadi buku realitas ketimbang buku fiksi gitu loh. Jadi ini rekomen banget untuk ngubah pikiran-pikiran kita yang tadinya masih berimajinasi ternyata oh imajinasi itu udah beneran terjadi ya. Ternyata bahkan imajinasi kita tuh lebih nggak ada apa-apanya dibanding realita yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, ini sebenarnya sangat cocok. Kebetulan ada bawa bukunya. Nanti. Next kesimpulan. Oh, ada Merkuri Venus. Ini apa ini? Kemarin nulis apa ya malam-malam itu ya? Ya, pokoknya ini. Fiksi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Fiksi memainkan peran penting dalam kehidupan kita memberikan hiburan, inspirasi dan wawasan tentang dunia. Ini fiksi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan karena sejatinya kita bakal terus berimajinasi kan untuk berpikir ke depannya. Itu adalah bagian salah satu dari apa namanya unsur-unsur fiksi gitu kan. Secara nggak sadar kita bakalan terus berimajinasi bahkan setiap menitnya kita terus set set gitu itu kayak kita memprediksi aja kan itu bagian dari imajinasi kan yang sebenarnya itu kemungkinan terjadinya bisa kecil gitu kan. Terus kemudian ada keseimbangan antara fiksi dan realitas. Fiksi dan realitas ini penting ya. Untuk menemukan keseimbangannya tuh di dunia nyata tuh sebenarnya agak susah. Tapi ini saling melengkapi, memberikan kita kesempatan untuk bermimpi sekaligus menghadapi kenyataan. Jadi dalam kita bisa bermimpi, itu kita terus bisa mengembangkan kenyataan. Kita bisa mengusahakan, kita bisa berusaha agar mimpi itu menjadi kenyataan gitu loh. Nah, ini salah satu poin yang tadi ku ambil ketika imajinasi atau berkhayal menjadi apa inspirasi atau apa tadi motivasi ya. Ini kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil. Jadi imajinasi berkhayal itu selamanya tidak buruk karena imajinasi dan berkhayal ini mengembangkan motorik-motorik kita kan motorik halus ya berarti ya. Kalau motorik kasar kan yang ini ya kayak malu macul itu ya kayak gitu. Oke, kesimpulan sudah selesai. Harusnya sudah slide terakhir. Selesai, benar. Terima kasih buat teman-teman senior-senior yang meluangkan dan meramaikan sharing session ini. Aku kembalikan ke Mas Gusti. Yeay, Sunda, Sunda. Oke, sampai masuk sih. Oke, teman-teman, kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Mas Luti, aka Soke Bahasa. Dia unmute loh, dia kedengeran. Kedengeran pokoknya belakangnya. Oi, oke. Nah, oke, Mas Pipi, sekarang kita ke fase Q&A. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan di chat lagi. Ini udah banyak pertanyaan untuk sih, Mas. Yang pertama nih, Mas. Mas, kira-kira untuk bukunya Terry Lies Real Bumi itu bisa dibaca dari usia berapa ya, Mas? Untuk anak-anak. Ya, Mas Pipi. Buku Terry Lies bisa dibaca dari usia berapa ya, Mas? Masih di mute, Mas. Masih ke mute. Nah, Halo, halo. Nah, apa nih? Kalau buku serial Bumi ini sih yang penting syarat pertama ya udah bisa baca, nah gitu. Kemudian apa kalau serial Bumi ini sih nggak perlu diawasi sih seharusnya karena kan kita nggak menggambarkan suatu karakter yang serem dan itu tergantung imajinasi mereka. SD sebenarnya udah boleh kalau menurutku ya.
karena nggak ada gambar-gambaran yang serem banget gitu loh. Bahkan justru seru buat anak kecil. Wah gitu. Ada orang bisa berpukul apa pukulan berdentum gitu. Tapi nanti takutnya bocil-bocil meragain ke temen yang mukul-mukulin orang. Tapi nggak mungkin sih. Selama itu kita di dalam novel serial Bumi itu kita nggak mukul-mukulin orang sembarang ya. Justru kita jarang menggunakan kekuatan kita gitu loh kalau di serial Bumi itu. Terus yang paling aku suka tuh dari kepribadian setiap karakternya. Nah ini sebenarnya kalau bocil-bocil ini ngambil karakter pribadi setiap karakter itu sih. Bisa ngambil dari Raib, Sally atau Ali gitu loh. Tapi ketika udah ketemu Ali itu yang harus jadi apa namanya eh, awasan dari orang tua kalau udah bocil itu mau ngikutin Ali karena Ali ini si biang kerok dia tuh selalu eh, nyari masalah kan takutnya si bocil ini itu jadi pengen Ali dan dia tuh nyari masalah ke setiap orang nah itu yang berbahaya jadi kalau menurutku ya ini SD bisa tapi yang kelas 3 kalau kelas satu nggak mungkin sih tapi kelas 3 SD harusnya udah bisa gitu sih gitu Bu. Oke, tanggung jawab ya. Ini sekitar kasih GSD ya, Mas. Mas, Mm-mm. pertanyaan ini, Mas. Kiat-kiat berhayal biar nggak overthinking gimana? Kiat-kiat berhayal biar ndak overthinking. Sebenarnya kalau buatku gampang. eh Karena aku punya dua ya ininya apa tuh namanya? Ada dua karakter fiksi yang aku suka, Soke Bahtera dan Ali. Tapi aku nggak ngikutin yang jelek si Ali sih. Nah, aku bisa nggak overthinking tuh karena dari si Ali. Sebenarnya nggak nganggap enteng setiap masalah, tapi ketika kita dapat masalah, itu kita diem dulu, kita berpikir gitu loh overthinkingnya itu di dalam hati aja nggak kita ada kan overthinking yang bisa bereaksi kayak orang gitu kayak gelisah gitu kan ada kan nah kita emang bisa overthinking kok sebenarnya overthinking itu nggak bisa dihilangkan gitu tapi kita sembunyikan gitu loh kalau menurutku gitu sih overthinking itu nggak bisa dihilangkan tapi kita sembunyikan karena kita pasti bakal berpikir kita pikirin terus gitu loh tapi ya nggak lama-lama karena kan pasti ada deadline di mana overthinking itu harus kita jalanin gitu loh kayak misal Mbak Novi kalau overthinking overthinking apa gitu kan overthinking tuh pasti ada deadline-nya gitu misal kalau kayak aku kalau ada task gitu overthinking wah ini bisa nggak ya gitu tapi kan ada deadline-nya nah itu yang bikin kita macu biar nggak overthinking karena diem aja kan nggak bakal merubah apa-apa bahkan mikirin doang tuh nggak jalan tuh aplikasi gitu nggak ke deploy gitu kan nah itu Mantap Mas, jadi just do it ya berarti ya. iya ya ya pokoknya pikirannya aja kita sembunyikan aja gitu nggak perlu kita omongin gitu nggak perlu sih kalau menurutku gitu loh karena kalau kita omongin tuh nggak bakal kelar masalahnya tapi kalau kita pikirin kita cari jalan keluarnya gitu nah itu bisa bantu kita untuk itu motivasi sendiri sih jadi oh ini kayak bisa deh gitu kayak kita bisa kerjain deh gitu sebenarnya gitu loh lagian kalau kita nggak bisa kerjain itu lebih parah kita itu nggak ada apa-apanya gitu loh kita tuh kosong bener-bener ter kalau aku juga motivasinya itu kalau kosong kan kayak kerbau di sawah itu kan kayak plonga plongo itu kan parah banget kayak gitu sih aku motivasinya Mbak Novi ya saranku kalau OVT itu wajar itu nggak bisa dihilangkan tapi kita bisa sembunyikan itu Lanjut nih. Ini Mas Cahyo kayaknya udah gak sabar buat tanya langsung Mas Cahyo. Silakan Mas Cahyo. oh Mas Cahyo itu via Japri Mas biarin aja Mas orang Mas Mas Cahyo, monggo nih kayak Mas Cahyo udah gak sabar nih dari kemarin. Mas Cahyo, silakan Mas Cahyo. Iya, pertanyaannya sama Mas Lutfi, kayak yang di Discord. Coba jelasin lagi apa pertanyaannya. mana Mas di Discord emang beneran nanya Enggak lah, katanya ada. Kan imajinasi. Harus apaan berimajinasi Mas apa pertanyaannya. ya Allah astagfirullahaladzim nggak ada Mas nggak ada pertanyaannya aku berimajinasi Mas Cahyo hari ini nggak menanya apa-apa udah itu sih nggak ada mas nggak ada pertanyaan Ya mas ada. Nah, next mas selanjutnya nih, Mas Gus Alfi nih, Gus Alfi nih. Udah semangat nih. Ya gimana Gus Alfi? Pertanyaannya Gus Alfi, silakan. Gus Alfi. Iya, Mas Lutfi. ya Kalau lagi Yap. berhayal di kamar mandi, mendingan pakai baju atau enggak? ini
Ini aneh ini pertanyaan aneh nih. Ya, sebenarnya kalau di kamar mandi nggak berhayal sih, lebih mikirin apa banyak deadline-deadline yang belum jalan sih. Kayak apa, misal kayak, oh ya ini udah dicek belum ya, kayak gitu sih. Itu berhayalnya itu bukan berhayal yang lain ya, Mas Alfi ya. Iya, Mungkin Mas. orang lain itu. Soalnya kalau sunnah Nabi, kalau kita di kamar mandi, kepala kita harus ditutupin baju, Mas, atau apa, Mas, kain. Lah, Sunnah lu Nabinya mandinya gitu gimana, Mas? katanya. Oh, aku nggak tahu, Mas. Mungkin itu bisa jadi bahan sharing session buat next pertemuan, Mas. Bisa ditanyakan, Mas. Aku nggak tahu, Mas. Oke, siap, Maaf Mas. ya, Terima Mas. kasih jawabannya, ya, Mas, ya. Ya, Mas. Maaf, nggak bisa jawab, Mas. Iya, tidak apa-apa, Mas. Oke, luar biasa. Nih selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya ya silakan Bahana, monggo. Ya, Bahana. Oke. Oh ini. Oh, oke. Oke. Mas Lutfi, ini paling dari apa nih Mas? Apa tuh, Mas? Ada rencana nulis buku nggak Mas? Kenapa? Ada rencana nulis buku nggak? Pengen, Mas. Eh, Pengen. Tapi kan balik lagi, nulis buku itu nggak gampang. Terelia nulis serial Bumi itu risetnya udah dari 2000, kita rilis 2014, itu udah 2010 itu udah rancangan awal. Bahkan dari dia masih kuliah aja dia udah mikirin katanya waktu itu sempat ngomong kayak gitu sih Bang Ferry. Kalau nulis buku sih ada, tapi belum jadi draft sedikit pun tuh nggak ada gitu loh. Masih belum ada, masih hayalan-hayalan doang Mas. Nggak dicatat hayalan yang tidak pernah dicatat. Nah sebenarnya teman-teman juga bisa nulis buku gitu. Kalau hayalan-hayalan teman-teman itu dicatat gitu, nanti bakal berkembang kan ceritanya terus gitu. Kan bisa jadi duit kan kalau kayak gitu. Ya Mas. Iya, oke. Berarti eh, tipsnya hayal-hayal muncul ditulis ya. Yes, yes Mas. Mas Lutfi suka baca buku dari kapan Mas? Aku ketemu buku tuh di SMP Mas. Tapi sayangnya buku pertama aku buku bajakan. Tapi Oh, udah aku buku, buang sih. buku apa tuh? Itu ya serial Bumi aku ketemu itu serial Bumi. Iya. Sekarang total Mas Lutfi udah baca berapa buku Mas? Berapa ya? Eh kurang lebih 20 itu dikit Mas. Jangan Hmm, nanya kayak gitu Mas. Kayaknya buah Viva lebih banyak Mas soalnya Mas. Mbak Viva berapa buku nih Mbak Viva? Oh, oh ini Kang Dendi nih. Kang Dendi Komunitas di sastra. komunitas sastra kemudian.com. Kemudian.com. Ada yang tahu nggak? Waduh, aku nggak tahu Pak itu. Nah, ini berarti ada yang suka selain sastra tuh ada Kang Denny juga nih, Mbak Afifa. Terus istrinya Mas Raffi ya, bikin buku juga nih. Mas Adi nih yang bilang Isaac itu bikin hukum gravitasi itu dari khayalnya. Oh, Kang Denny juga penjual buku. Oke, nanya lagi deh Mas. Mas Lutfi kalau baca buku satu sampai habis atau satu waktu beberapa buku? Sampai habis sih Mas satu dulu gitu. Paling apa namanya? Kalau bareng-bareng gitu kan nggak ini ceritanya nggak nempel di otak gitu. Memorinya Hmm. berantakan di otak tuh nggak kuat. Aku belum kuat buat baca apa beberapa buku dalam satu waktu nggak kuat. Hmm, oke. Yang kamu rasain Mas setelah banyak baca buku terutama fiksi itu dalam kehidupanmu tuh kayak gimana ya? Yang kamu rasakan manfaatnya? Ini Mas lebih pede itu beneran ngaruh. Terus sama lebih pede. Terus semenjak baca buku atau emang akunya aja ya agak blown ya. Aku nggak pernah OVT lagi sih. OVT tuh sedikit banget OVT-nya tuh paling. OVT-nya tuh Hmm. nggak ada 15 menit kayaknya. Paling mikirin, aduh iya ya, gue oh ini banget ya, aduh goblok banget gitu. Paling OVT kayak gitu-gitu doang sih. Habis itu, ah ya nggak apa-apa gitu. Besok-besok kan kita masih ada waktu untuk belajar gitu. Bahkan kalau ketika habis kita OVT itu belajar gitu.
belajar 5 menit terus kelar. Terus besoknya OVT lagi, belajar 5 menit lagi kelar gitu. Ya paling kayak gitu sih Mas. Kalau yang baca buku tuh, tapi beneran agak merubah sih kalau ini. Terus lebih banyak sebenarnya kalau dari novel Hujan itu aku sekarang lebih banyak nerima Mas. Acceptance ya. Nerima, yes, nerima masalah. Maksudnya kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu loh. Sebenarnya ya, dulu soalnya aku kalau ada masalah itu paling nggak bisa, oh lu harus beginilah gitu. Tuh, tapi ketika habis baca buku itu kayak lebih nerima aja. Terus terus dari novel serial Bumi juga banyak nilai-nilai bocil yang tinggalan ternyata semacam semasa masa bocilku itu. Jadi baru masuknya sekarang gitu loh. Tapi emang baca buku itu mempercepat kita dewasa sih menurutku. Iya, jadi manfaatnya adalah lebih bijak dan lebih dewasa menyikapi hidup ya. Yes, Mas. Oke nih, Masya Allah, kata Melati. Ya, bagus nih, buku-buku hujan mungkin bisa direkomendasikan buat ini ya. Oh, aku jadi ada ide nih, Mas. Bisa direkomendasikan untuk teman-teman yang mungkin lagi belajar memproses penerimaannya dalam hidup. Karena kan nggak gampang. Iya. Aku sih pengen jadi ayah. Iya. Masya Allah. Waduh, Oke, ada pertanyaan lagi? waduh. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan, kita ucapkan terima kasih dan beri tepuk tangan untuk Mas Lutfi. Yeay. Oke, sudah. Oke, Mas Pipi, mau remote dulu spotlightnya ya. Yes. Share screen-nya, oke, aku coba. Mas Lutfi bisa bantu stop share apa? Share screen? Oke. Oke, sambil kita ngomong skripsi tadi, aku coba ini sebuah lagi. Dan untuk minggu depan, pesertanya adalah Bayu, bener. Congratulations, selamat untuk Bayu. Iya. Doa yang terkabul ya, doa yang terkabul ya, Masya Allah. Kita sapa-sapa dulu sama Bayu nih. Belum lihat Bayu, Bayu boleh Mbak on cam Bayu. Hai hai Bayu. Bayu, Bayu, on cam dulu Bayu. Kenalan dulu Bayu. Mana Bayu? Mana Mbak? Ada yang biru-biru. Kok menghilang? Kok menghilang? Mukanya kelihatan nih dong, biar tahu dong. Katanya masih lagi. Yeah. Oke, oke.